Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tara Anaya dengan NIM B1C12501. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik Microsoft Excel mengenai praktik rumus left, mid, right, dan juga ada let. Juga ada rumus if, multi-if, and, if and, dan if or. Oke, baik. Pertama saya akan membuat praktik left, right, dan mid, dan juga length. Pertama kita akan buat jadi Abdurrahman Megawati Bambang Baharudin Tori Mahfud Yusril Hamzah ya. Kita akan buat tabelnya terlebih dahulu. Soalnya kita bisa tebal. Lihat kalau gini, dia langsung. Nah, seperti ini. Nah, baik. Yang pertama ada rumus left. Rumus left ini untuk mengutik angka atau huruf yang telah kita pilih. Jadi 3 angka atau entah beberapa angka yang di depannya, di sebelah kirinya. Nah, pertama kita blok teksnya dulu. Ya, jangan lupa rumus left-nya dulu ya, sama dengan left. Terus dalam kurung teksnya. Lalu kita pilih berapa karakter yang kita akan kutip. Di sini sesuai dengan arahan, saya akan mengutip 3 huruf paling kiri dari 10 nama yang ada. Ada 3 ya. Nah, langsung muncul Ami. Ami di sini, Ami. Bisa kali saya drag ke bawah ya, supaya lebih cepat. Lalu kedua, ada rumus mid. Rumus mid ini dia mirip seperti left ya, tapi tidak terlalu mirip juga karena dia ini mengambil huruf di tengah. Huruf di tengah-tengah di antara kata tersebut. Dan juga kita bisa memilih berapa karakter yang kita akan kutip dari kata tersebut. Nah, di sini diminta pertama itu teksnya. Kedua itu mulai dari mana yang akan dikutip? Dari huruf keduanya kah, ketiganya kah? Ini sesuai urutan, pilihlah 3 huruf di tengah dimulai dari huruf kedua dari kiri. Huruf kedua dari kiri, berarti di sini 1, 2. Dari huruf M, huruf kedua, dan 6 charge-nya atau berapa karakternya itu kita ambil 3 karakter. Ya kan? Iya, 3 karakter. Nah, min kan? Iya benar, min. Lalu kita drag ke bawah. Lalu terakhir kanan, right. Rumusnya sama dengan right.
Dia paling mirip sama rumus left ya, tapi ini dari kanan. Dan tidak beda dengan di tengah, kan di tengah harus kita tentukan mulai dari huruf mana dikutip. Ini tidak. Nah, ini dia langsung kita pilih teksnya. Lalu selanjutnya ditanya 6 charge-nya mau diambil berapa. Sesuai dengan sini, sesuai dengan arahan, pilihlah dua huruf paling kanan dari 10 nama yang ada. Berarti dua ya, dua 6 charge. Langsung ni, ya betul nih ya. Kita ke bawah. Piaz, benar dong. Atau, eh, typo ya. Iya, harusnya tiga. Maaf, ini. Dua atau tiga ya? Nah, saya baca kembali. Oh, dua huruf. Maaf. Itu sudah benar ya, seperti ini. Lalu mungkin, di sini tidak ada untuk mengganti nama ya. Jadi saya akan tulis ulang supaya langsung dengan kapital semuanya. Abdurrahman Megawati Bambang Harudin. Baharudin dia sangat Matori Magus Rio. Oke, seperti ini. Ini bisa juga ya dikasih ini perkasan. Memang tidak terlalu berkesan. Sudah. Ya seperti ini kurang lebih. Lalu selanjutnya rumus len. Rumus len itu apa? Rumus len itu rumus yang digunakan untuk menghitung berapa karakter yang ada dalam satu kata. Nah, di sini misalnya saya pilih di teks ini, saya enter. Di sini ada 5 karakter yang ada dalam kata ini. Benar ya, Amini. 1, 2, 3, 4, 5 karakter. Saya tidak langsung ke bawah. Dan jadi deh, untuk tugas praktek pertama atau tugas mempraktekkan rumus left, right, mid, dan juga rumus lem. Selanjutnya saya akan langsung pindah ke sheet 2 untuk mempraktikkan rumus if, rumus if, multi ifs, dan juga rumus if and dan if or. Nah, selanjutnya saya akan buat terlebih dahulu tabelnya. Calon karyawan, umur, lulusan, se-Inggris, IPK berapa, tes, potensi, wawancara, dan hasil. Karyawan yang ada namanya Stefanus, Rifki, Alkausar, Suherti, umur 28, 35, 27, 26, lulusan S1, S1, S2, S1, bahasa Inggris. Ini tidak bisa tidak. IPK 4,00, 3,20, 3,80, 4,00. Ini kita perbaiki ya. Tes potensi 80, 85, 88, 80.
wawancaranya kurang bagus, kurang bagus. Di sini diminta hasilnya ya, hasilnya saya kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita atur dulu ya tabelnya, potensi wawancara. Ya, sudah seperti ini. Ini ya, kurang lebih. Lalu kita warnai menjadi warna ini. Kita buat tabelnya. Kenapa tebal banget? Ini dari nah, oke. Nah, selanjutnya di sini sudah diberikan petunjuk pekerjaan. Kolom hasil diisi dengan keterangan sebagai berikut. Diterima apabila memiliki syarat umur kurang atau sama dengan 32, pendidikan S1, bisa bahasa Inggris dengan IPK 4,00 dan dengan nilai potensi minimal 80 dan juga kemampuan wawancara yang bagus. Ini kita bisa menggunakan dengan rumus if ya. Itu bisa kita gunakan dengan rumus if and. Rumus if and ini kita menggunakan dengan kriteria lebih dengan satu logikal kriterianya ya. Kan kalau misalnya rumus if biasa hanya menggunakan satu logikal kriteria. Ini seperti ini. Pertama, tadi dia meminta logikal satunya umur kurang atau sama dengan 32. Nah, pertama kita cek dulu di umurnya. Di sini umur 26. Kita lihat sini kurang atau sama dengan 32. Berarti kita tulis seperti ini, kurang sama dengan 32. Lalu logikal keduanya pendidikan S1. Dia tidak bilang dia minimal X1. Berarti pendidikan sama dengan S1. Selanjutnya, bisa berbahasa Inggris. Nah, ini di sini kita pilih di bagian sel bahasa Inggris, lalu kita sama dengan bisa. Lalu selanjutnya IPK 4,00. IPK, berarti kita pilih kolom IPK, lalu kita tulis kriterianya 4,00. Tinggi ya. Jadi saya belum perbaiki ya. Nah, selanjutnya logikal kelimanya nilai tes potensi minimal 80. Minimal ya, minimal. Berarti bisa lebih atau bisa sama dengan 80. Tes potensinya lebih atau sama dengan 80. Selanjutnya logikal kelima. Wah, ini menutup ini. Wawancaranya kemampuan wawancara bagus. Berarti sama dengan bagus. Lalu kita cek kembali ya rumus yang telah kita ini. Pertama, logikal pertama atau ketentuan pertama, dia itu umur kurang atau sama dengan 32. Berarti kurang sama dengan 32. Oke, betul. Pendidikan S1. Harus S1 nih ya, bukan minimal. Harus S1, berarti sama dengan S1. Benar. Bisa berbahasa Inggris, berarti ini bisa. Oke, benar.
lalu IPK-nya 4,00, berarti harus 4,00 berarti sama dengan 4,00. Selanjutnya, tes potensi nilainya 80. Nilainya minimal 80, berarti bisa 80 ke atas. Berarti lebih atau sama dengan 80, betul. Lalu, kemampuan wawancara bagus. Kemampuan wawancara sama dengan tanda kutip bagus. Oke. Udah ya, logical testnya sudah kita set di sini. Selanjutnya, kalau memang semuanya terpenuhi, apa yang akan didapat sebagai outputnya, sebagai hasilnya? Di sini sudah tertulis, diterima apabila memiliki syarat seperti yang tadi disebutkan, maka ketentuannya adalah diterima. Nah, kalau misalnya tidak atau false, maka tertulis tidak diterima. Tutup ya, kita lihat apakah berhasil tidak. Dan berhasil rumusnya. Kita lihat di sini memang tidak diterima ya hasilnya. Apa bisa diterima? Pertama dilihat umurnya minimal maksimal 32. Oke, 26 bisa. Minimal S1 bisa. Masuk. Terus apakah dia bisa bahasa Inggris? Ini tidak, makanya dia tidak diterima. Karena di sini disebutkan tidak diterima apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Jadi ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa drag ke bawah langsung. Nah, terlihat di sini semuanya tidak diterima. Sedikit kasihan ya. Tapi kita akan perbaiki ini dulu karena tadi tidak sempat saya perbaiki. Nah, seperti ini. Oke, untuk praktiknya sudah. Selanjutnya kita akan lakukan tugas asistensi. Tugas asistensi apakah saya lanjutkan di sheet baru ya? Sheet baru saja. Sini tertulis lembaga pendidikan komputer. Ribet nih. Lembaga pendidikan lembaga pendidikan komputer. Course dengan sedikit 7 wali-wali buatan topeng kue ki ws kita cek.id. Kita perbaiki ya sebentar dulu. Lalu ada garis 1, 2, 3 daftar hasil ujian komputer serta periode November Desember 2019. Selanjutnya saya buat tabelnya. Nama siswa, nilai rata-rata, keterangan nilainya. Shit, sabar. Kita pindahkan sini. Kan nilainya ada 3 ya. Iya pas. Nilai ada Windows, Word, dan Excel. Selanjutnya kita tulis, saya nanti terakhir ya tulis nama siswanya. 1 sampai 120. Nama siswa. Untuk tabelnya terakhir aja ya.
Mentari Arjuna. Terus Norma Oklana, Dwi Sulistyo, Atin apa Alin nih teh? Atin ya, Atin. Supriyana, Supriyatna, saja. Saman, Asmawi, Dion, Anesta, dan terakhir Azaz Furqan. Terus nilainya masing-masing 75, 80, 78, 77, 85, 70, 70, selanjutnya 60, 65, 10, lalu 75, 80, 75, 75, 80, 70, 75, 80, 75, lalu 90, 90, 85, 75, 75, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 90, 90, dan terakhir ya. Walaupun 75, 87, 70 titik ini, 70, 65, 60. Oke, untuk sementara tabelnya sudah ya. Pertama kita buat dulu apa namanya? Benar. Ini. Lalu selanjutnya motif bottom border. Itu ketik itu aja. Lalu ini agak gede ya. Memang di sini tabelnya besar. Coba sini tabelnya. Oh, border. Oh, tidak. Kita buat dia sedikit lebih tebal. Eh, nah, lalu kita buat semua coba teks. Kita setting ya. Setting. Eh, itu ada kurang apa ya? Kita rapatkan dulu sedikit. Ini udah rapi. Jadi ini mau adjust agar bisa lebih sesuai ya sama ini ya bottom. Misalnya kita pakai ini. Nah, itu aja. Lalu
Ya, untuk sementara seperti itu. Lalu bordernya, oh, bukan. Kita merge di sini, tablet. Artinya segitu ya. Cukup mungkin. Oke, ini sudah. Pertama, nilai rata-rata. Kita mencari nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata bisa dengan pertama nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus average di sini. Lalu kita pilih nomor apa saja. Ini. Kita lihat lagi ketentuan nilainya. Ya. Formatlah angka-angka rata-rata dalam bentuk tanpa desimal. Berarti kita decrease desimalnya hingga mentok seperti ini. Selanjutnya, buatlah grade dengan nilai lebih dari 80 sama dengan A, lebih dari 70 B, lebih dari 60 C, dan kurang dari 60 sama dengan D. Oke, ini bisa kita gunakan rumus multi-if. Nah, kita pertama lihat eh, dia mengambil nilai grade-nya ini dari nilai rata-ratanya. Berarti di sini ya. Lalu pertama, selanjutnya eh, jika nilai ini lebih, jika ini lebih dari eh, lebih lebih dari 80, maka dia akan mendapatkan A. Namun jika tidak, kita gunakan rumus if lagi, logical test lagi. Jika ini lebih dari nilai 70, maka dia akan mendapatkan nilai B. Jika tidak, kita if lagi. Kita akan bagi-bagi dua ya per ininya. Lalu jika ini lebih dari 60, maka nilainya akan menjadi C. Dan jika tidak sampai 60, jika kurang dari 60, maka nilainya akan menjadi D. Kenapa tidak dibagi lagi if-nya? Karena sudah selesai. Dan sudah ya, seperti itu. Dan kita enter. Oh, iya. Jangan lupa menutup semua ininya ya, kurungnya. Kita tutup kurungnya. Satu, kedua, dan ketiga. Karena ada 3 rumus if yang kita gunakan. 1, 2, 3, iya benar. 3 rumus if. Dan sudah muncul nilai B. Kenapa nilai B? Karena dia lebih dari nilai 70, namun tidak sampai nilai lebih dari 80. Nah, bisa dari ke bawah ya. Nah, langsung muncul. Setelah itu keterangan. Istilah keterangan dengan menggunakan fungsi logika if dengan ketentuan jika rata-rata lebih atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Jika nilai rata-rata kurang dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Ini bisa kita gunakan rumus if ya, single if. Jika logical test ini kita ambil nilai rata-rata lebih atau sama dengan 70, maka value if true-nya apa? Jika memang benar lebih dari 70,
maka pernyataan yang dikeluarkan adalah lulus jika jika tabel yang kita pilih tidak memenuhi kriteria, maka keterangannya adalah tidak lulus. Tutup. Enter. Ada yang typo. Kita lihat. Oh iya. Jangan lupa menutup tanda kutip kalian, teman-teman. Dan benar lulus ya. Kita ke bawah. Apakah semua lulus? Dan ternyata ada satu orang yang tidak lulus. Karena nilai rata-ratanya 65. Tidak cukup 70. Itu ya, teman-teman. Dan sepertinya sudah selesai. Itu saja yang mungkin saya dapat jelaskan atau kerjakan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu masing-masing, karena sebelumnya tadi saya melihat dari tabel contohnya di sini saya terbalik ya. Ternyata di sini nilai tabel ini nilai kanannya ya, hitungannya di tabel. Tabelnya salah. Oh, sepertinya saya salah kasih rumus. Biarlah. Kita akan buat rumus sesuai kembali. X-nya 2 dari kanan. Iya. Sedangkan tengahnya harus penganggurannya dari 1, 2, 3. Dari 2 sampai dan yang diambil 3 huruf. Nah, kita ke bawah dan kita tarik ke bawah ini. Kita hapus. Oke. Jangan lupa kita kasih ke tengah biar cantik. Oke. Dan sudah. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa kita save sebelum kita menutup agar tidak hilang. Praktek Microsoft Excel part 3. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akan save. Ya. Oke, dan yang terakhir, kita jangan lupa untuk mensortir sesuai dengan arahan. Kita akan sortir sesuai dengan abjad. Kita buat seperti ini. Yang akan kita sortir adalah hurufnya, jadi kita akan ke kolom B, lalu order A to Z. Baik, seperti ini ya. Berarti sudah selesai semuanya. Jangan lupa di save. Dan oke. Saya rasa cukup. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata, dan perbuatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.